Bepom mendapati 53 merek suplemen kesehatan dan 18 kosmetik yang beredar selama pandemi mengandung bahan yang dilarang karena berbahaya bagi kesehatan. Hasil ini didapat dari pengujian sejak Juli 2020 hingga September 2021. Halo, selamat datang di channel Wahyu Indonesia, referensi pengobatan alternatif paling terpercaya di Indonesia. Dan hari ini kita akan ngebahas tentang yang namanya herbal, khususnya herbal kemasan. Nah, apa sih sebetulnya herbal itu? Nah, definisi herbal nih ya. Herbal adalah tanaman atau tumbuhan yang mempunyai kegunaan atau nilai lebih dalam pengobatan. Dengan kata lain, semua jenis tanaman yang mengandung bahan atau zat aktif yang berguna untuk pengobatan bisa digolongkan sebagai herbal. Itu adalah definisi dari Wikipedia. Tapi pada kenyataannya sebetulnya herbal itu nggak semuanya tumbuhan atau tanaman. Ada juga yang hewan sama mineral. Contohnya hewan apa yang jadi herbal? Kuda laut itu bisa untuk kejantanan, undur-undur bisa untuk asma, lintah untuk tekanan darah tinggi, stroke, jantung, dan lain sebagainya. Jadi banyak hewan yang bisa dikategorikan sebagai herbal. Terusan mineral. Mineral apa yang sering dipakai untuk pengobatan? Paling gampang adalah garam laut dan garam gunung atau garam Himalaya. Itu sering banget dipakai untuk pengobatan. Terusan ada lagi lumpur laut mati. Lumpur laut mati itu bisa untuk lulur, bisa untuk obat diminum gitu. Jadi mineral pun juga bisa dipakai untuk pengobatan dan bisa dikategorikan sebagai herbal. Nah, herbal sendiri, apalagi herbal kemasan ya, itu dibagi jadi 3 sebetulnya. Yang pertama adalah jamu, gitu ya. Yang paling ini menurut levelnya ya, jamu itu adalah level paling rendah. Yang kedua adalah obat herbal terstandar. Yang paling tinggi adalah fitofarmaka. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah jamu atau obat tradisional. Kita lihat ya, lambangnya ini ya, seperti ini ya, atau yang tadi ya yang ada daun-daunnya seperti ini. Ini sama. Nah, obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang merupakan bahan tumbuhan, bahan hewan, mineral, sediaan seharian atau campuran dari bahan tertentu yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan. Nah, jadi kategori jamu ini adalah kata kuncinya adalah yang digunakan secara turun-temurun untuk pengobatan. Jadi kalau jamu itu biasanya belum ada penelitiannya. Contohnya gini, kata bapak saya daun binahong itu bisa untuk menghentikan pendarahan. Nah, kan nggak ada penelitiannya, tapi kata bapaknya, kata neneknya, jadi secara turun-temurun itu sudah terbukti bisa untuk pengobatan. Itu namanya bersifat empiris gitu ya. Itu yang pertama, itu jamu. Yang kedua adalah obat herbal terstandar atau OHT. Nah, ini adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik pada hewan percobaan dan bahan bakunya telah distandarisasi. Nah, ini sudah dibuktikan ya keamanan dan khasiatnya, tapi praklinis. Praklinis itu nyobanya pada hewan. Dan bahan bakunya juga distandarisasi, maksudnya mulai dari proses penanamannya, panennya, sampai pengolahannya sudah terstandarisasi. Jadi kalau teman-teman lihat ada herbal nanti yang lambangnya seperti ini, nah jadi lingkaran, ada lambangnya bintang 3 seperti ini berarti obat herbal yang terstandar. Nah, yang paling tinggi adalah fitofarmaka. Nah, fitofarmaka ini adalah obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik bahan baku dan produk jadinya sudah distandarisasi. Jadi ini sebetulnya mirip sama di obat herbal terstandar ya, tapi ini diujinya sudah uji praklinis dan uji klinis. Nah, uji praklinis tadi ke hewan, kalau uji klinis tadi ini ke manusia. Nah, lambangnya adalah lingkaran. Nah, ini lingkaran yang besar, tengahnya ada seperti kepingan salju. Ini berarti kalau ada herbal dengan lambang seperti ini, itu dikategorikan sebagai fitofarmaka. Nah, ternyata herbal itu juga ada yang berbahaya. Salah satunya adalah herbal-herbal yang mengandung BKO atau bahan kimia obat. Loh, pertanyaannya gini, kenapa kok herbal nggak boleh dikasih kimia obat? Kan kimia obat itu adalah obat gitu ya. Sedangkan obat sendiri itu menyembuhkan.
Jadi teorinya gini, tumbuhan itu punya zat kimia, disebutnya adalah fitokimia. Nah, nanti kalau fitokimia ini bercampur dengan kimia sintetis, kimia obat ini, takutnya reaksinya itu akan menjadi racun. Jadi bukannya sembuh, malah tambah sakit. Jadi herbal itu standarnya tidak boleh dicampur dengan bahan kimia obat. Kira-kira simpelnya kayak gitu. Nah, waktu yang tepat untuk minum herbal itu kapan? Kalau yang tepat itu sebetulnya saya bagi jadi dua. Pertama, untuk menjaga kesehatan. Kalau menjaga kesehatan itu artinya bisa diminum setiap hari, kapan aja bisa. Nah, contohnya apa? Seperti madu, terusan minum apa ya namanya ya, akar alang-alang, itu bisa setiap hari. Nah, untuk yang kedua adalah ketika kita sakit. Nah, disarankan ketika kita sakit ini kita tahu dulu sakitnya apa sampai detail, baru kita cari herbalnya. Jadi jangan sampai, aduh saya pusing-pusing nih, atau ada yang bilang minum herbal A aja, B aja, kita langsung minum. Jangan. Jadi kalau kita ada penyakit tertentu, kita harus tahu dulu penyakitnya seperti apa. Nah, setelah tahu penyakitnya apa, baru kita cari herbalnya. Itulah dua waktu yang saya sarankan, atau waktu-waktu yang kita harus minum herbal. Nah, ternyata ada waktu yang tidak disarankan untuk minum herbal gitu ya. Nah, ini adalah saat-saat di mana emergensi. Contohnya gini, kalau ada orang kecelakaan dan mengalami pendarahan gitu ya, itu jangan minum herbal. Paling nggak sangat tidak disarankan untuk minum herbal. Jadi kan tadi pendarahan. Nah, ada obat herbal yang katakanlah binahong ya. Binahong itu kan khasiatnya untuk menghentikan pendarahan. Tapi ketika kita minum binahong, itu pendarahan tidak akan langsung berhenti kalau pendarahannya adalah pendarahan hebat akibat kecelakaan. Jadi jangan minum binahong dulu, tapi cari penanganan medis dulu supaya pendarahannya itu bisa berhenti, supaya nanti kita nggak kehabisan darah. Nanti setelah berhenti pendarahan eksternalnya, baru nanti kita obati dari dalam supaya nanti lukanya lebih cepat kering dengan mengkonsumsi binahong. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah caranya untuk mencari atau mengkonsumsi obat herbal kemasan yang aman. Pertama adalah cek labelnya. Nah, kan ada labelnya ya. Informasinya itu biasanya adalah nama produknya, berat bersih, terus nama alamat produsennya, nomor izin edar, komposisi, kode produksi, kadaluarsa, dan lain sebagainya. Nah, ini label harus dicek. Nah, terusan ada lagi cek kemasan. Nah, kemasan ini beda sama label ya. Jadi label itu adalah yang tulisan-tulisannya, tapi kalau kemasan itu adalah bungkusnya, kotaknya atau botolnya. Itu harus dalam keadaan baik atau bersih, terus tidak bocor ya, tidak menggelembung atau penyok, dan tidak bergambar organ tubuh dan gambar-gambar vulgar, itu nggak boleh. Terusan kita perlu cek juga izin edarnya ya. Izin edar itu ada apa aja sih sebetulnya? Ada POM TR 9 digit angka ya, terus ada ini kode-kodenya. TR itu adalah produk lokal, TI itu produk impor, TL produk lisensi, HT itu herbal terstandar, FF adalah fitofarmaka. Nah, ini adalah izin-izinnya. Nah, yang terakhir adalah cek kadaluarsa. Nah, ini kalau sudah expired jangan. Kadaluarsa adalah batas waktu atau tanggal yang diperbolehkan bagi obat tradisional untuk dikonsumsi. Biasanya kalau obat tradisional itu rata-rata adalah 1 tahun dari masa pembuatan. Nah, jadi kalau teman-teman mau konsumsi obat herbal, cek dulu labelnya, cek kemasannya, cek izin edarnya, dan cek tanggal kadaluarsanya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga teman-teman bisa mendapat pengetahuan lebih tentang herbal. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga Allah selalu memberikan kita semua kesembuhan, kesehatan, dan kemakmuran. Saya Wahyu Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.